Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusan masing-masing. Buat teman-teman semuanya yang berada di perantauan dari Sabang sampai Merauke, yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, tetap semangat dan selalu ingat pesan dari Joko Anak Desa, agar selalu ingat tujuan awal kita untuk merantau ya. Baik, langsung saja saya akan membahas kisah Nabi Hud alaihissalam ya. Nabi Hud alaihissalam merupakan salah satu nabi yang diutus untuk menyeru kaum Ad agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud alaihissalam merupakan putra Abdullah bin Ribah bin Syam bin Nuh. Nabi Hud hidup sekitar 2320 sampai 2450 sebelum Masehi. Kaum Ad nasabnya sampai kepada Nabi Nuh. Mereka tinggal di rumah-rumah yang memiliki tiang-tiang yang besar, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Fajr, yang artinya yaitu penduduk Iram, ibu kota tempat tinggal kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lainnya. Mufasir Ibnu Katsir menerangkan kaum Ad menempati kemah-kemah yang terbuat dari bulu, kemudian ditegakkan dengan tiang-tiang yang sangat kokoh. Mereka terkenal sangat kuat pada masa itu dan paling besar tubuhnya. Karena itu Nabi Nuh alaihissalam mengingatkan mereka akan nikmat tersebut dan memberikan petunjuk kepada mereka agar nikmat tersebut dijadikan sebagai sarana bagi mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala alam semesta dan isinya. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 69, yang artinya, dan ingatlah oleh kaum sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu atau badanmu daripada kaum Nuh itu. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Kurang lebihnya artinya seperti itu. Adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri ya, di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, siapakah yang lebih besar kekuatannya daripada kami? Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka dalam surat Al-Fajr ayat 8 ya, yang berbunyi,
yang artinya yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lainnya. Yaitu belum pernah ada suatu kabilah yang diciptakan seperti mereka di negeri manapun. Karena mereka memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, keras, perwatakan mereka yang perawakan mereka yang sangat besar-besar ya. Badannya itu tangguh, kuat-kuat. Qatadah Ibnu Diamah dan As-Saddi mengatakan bahwa sesungguhnya Iram adalah ibu kota kerajaan kaum Ad. Mereka adalah suku nomaden dan tidak pernah menetap dalam suatu tempat ya. Jadi mereka itu berpindah-pindah. Mereka juga disebut Zatul Imad. Kenapa disebut Zatul Imad? Karena perawakan mereka yang sangat tinggi besar, ya, sangat kuat ya, tubuhnya sangat kuat. Mereka telah membangun bangunan-bangunan yang tinggi di atas bukit-bukit padang pasir yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Terkait penduduk Iram, Nabi Muhammad SAW bersabda, adalah seorang dari mereka, kaum Ad, dapat mengangkat sebuah batu yang amat besar seperti bukit, lalu ia memikulnya dan menimpakannya kepada suatu penduduk di desa, maka binasalah mereka semua. Ajakan Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya, yaitu kaum Ad, agar taat kepada Allah dan mensyukuri nikmat yang telah diberikan, tidak diindahkan oleh mereka, kaumnya. Kaum Ad malah terus mengerjakan maksiat dan menyembah patung berhala. Pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, dari kaum Ad berkata, sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Kemudian Nabi Hud berkata, hai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun, tetapi aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepada kalian, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang dapat dipercaya bagi kalian semua. Nabi Nuh berusaha meyakinkan kaum Ad agar mempercayai adanya Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaumnya pun semakin sombong. Di samping menolak dengan keras beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berkata kepada Nabi Hud alaihissalam, wahai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Tertuang pula di dalam Quran surat Hud ayat 53 sampai 54. Meskipun demikian, ya, Nabi Hud alaihissalam
tetap bersabar dan mengajak mereka untuk mengikuti kebenaran. Beliau mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dengan harapan mereka mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampunan kepadanya. Nabi Hud kemudian berkata kepada mereka, bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak dan anak-anak dan kebun-kebun serta mata air. Hal ini tertuang pula dalam Quran surat Asy-Syura ayat 131 sampai ayat 134. Kemudian Nabi Hud alaihissalam melanjutkan, wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu masing-masing, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Terdapat dalam Quran surat Hud ayat 52. Tetapi Nabi Hud alaihissalam tidak mendapatkan kaumnya selain sebagai manusia yang telah mati hatinya dan telah menjadi keras hatinya seperti batu tentunya ya, memegang teguh kesesatan, penyimpangan, dan tetap kokoh menyembah patung berhala. Mereka juga membalas nasihatnya dengan tindakan zalim dan olok-olokan, ejekan, sehingga Nabi Hud alaihissalam berkata kepada mereka, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala dan disaksikan olehmu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan orang lain. Sebab itu jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu ya. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu apa amanat yang aku diutus untuk menyampaikannya kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu, dan kamu tidak dapat Tuhanku mengganti kamu dan kaum yang lain dari kamu, dan kamu tidak dapat membuat mudarat kepadanya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pemelihara segala sesuatu. Hal ini sudah disampaikan dalam Quran surat Hud ayat 54 sampai 57. Mereka tetap saja menyombongkan diri dan membanggakan diri dengan kekuatannya. Jadi kaumnya Nabi Hud ini tetap menyombongkan diri ya. Mereka tetap saja menyombongkan diri dan membanggakan diri dengan kekuatannya ya. Seolah-olah mereka yang paling kuat. Dan mereka berkata kepada Nabi Hud dengan sombongnya, siapakah yang lebih kuat kekuatannya daripada kami? Ini juga terdapat dalam Quran surat Fussilat ayat 15.
Mereka juga mengolok-ngolok Nabi Hud alaihissalam dan meminta kepadanya agar disegerakan azab. Ya, meminta disegerakan azab. Mereka pun berkata, apakah kaum Hud datang kepada kami agar kami menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami? Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami. Ya. Jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Hud pun berkata, sungguh sudah pasti kalian akan ditimpa azab dan kemarahan dari Tuhan sekalian. Apakah kamu sekalian hendak membantah dengan aku tentang nama-nama yang kalian beserta nenek moyang kalian menamakannya? Padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujan untuk itu. Maka tunggulah azab itu. Sesungguhnya aku juga termasuk orang yang menunggu bersama kalian. Ini Nabi Hud berusaha meyakinkan ya teman-teman. Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal pembangkangan, ketidakpercayaan dan keingkaran mereka terhadap Nabi Hud alaihissalam. Maka disinilah mulai azab Allah Subhanahu wa taala itu datang kepada kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka hawa yang sangat panas. Bukan hanya panas tapi hawa yang sangat panas. Yang membuat sumur-sumur dan sungai-sungai menjadi kekeringan atau kering meronta. Tanaman dan buah-buahan menjadi mati. Hujan pun berhenti turun dalam waktu yang cukup lama. Lantas kemudian datang awan yang sangat besar. Ketika mereka melihatnya, mereka bergembira dan mengira bahwa mereka akan diberikan curahan hujan. Ya, kaum Ad pun atau mereka pun berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Jadi sepintas kaum Ad itu mengira bahwa hujan pada waktu itu akan turun ya. Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami ya. Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta agar datang dengan segera ya. Jawab Nabi Hud alaihissalam, yaitu angin yang mengandung azab yang sangat pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada kaum yang berdosa. Terdapat dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 24. Mereka atau kaum Ad pun mengira bahwa awan itu akan datang membawa kebaikan untuk mereka, untuk menghilangkan haus, menghilangkan menghilangkan dahaga, memberi minum hewan-hewan mereka, menyirami kebun dan tanaman-tanaman mereka agar mereka tidak kelaparan. Padahal awan itu datang membawa musibah, membawa azab bagi mereka. Dan Allah membinasakan mereka dengan angin yang sangat dingin dan sangat kuat, yang terus-menerus menimpa mereka selama 7 malam 8 siang hari.
Maka kamu lihat kaum itu mati semuanya di tempat tinggal mereka seperti batang-batang pohon kurma yang lapuk. Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Hud alaihissalam dan orang-orang yang beriman bersamanya. Nabi Hud alaihissalam pergi bersama orang-orang yang beriman ke tempat yang lain, yang di sana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah mereka di dalam Al-Qur'an, ya. Bukan hanya pada satu tempat agar dijadikan pelajaran, ya, bagi orang-orang mukmin atas kehancuran yang telah mereka dapatkan, ya, kaum Ad dapatkan, ya. Nah, sekian sedikit kisah Nabi Hud alaihissalam yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dapat kita ambil hikmahnya dari apa yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam ucapan maupun penulisan maupun video yang saya buat di Instagram maupun nanti setelah ini masuk di channel YouTube saya, Joko Anak Desa, mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.